Halo semuanya, salam sehat selalu buat kita semuanya. Semoga kita selalu sehat, bahagia, sejahtera, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ketika kita lahir, orang tua pasti ingin kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, atau menjadi orang yang kaya, menjadi dokter, jadi ini, jadi itu, atau menjadi apa saja yang kira-kira bisa membuat hidup kita menjadi baik. Ketika kita menginjak masa sekolah, itu dari PAUD atau TK, pasti orang tua berharap anaknya masuk di sekolah-sekolah yang elit atau sekolah yang bagus, dengan harapan semoga nantinya anak-anak kita menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, dan orang yang berguna bagi orang tua, keluarga, bangsa, dan negara. Makanya banyak anak-anak yang diharapkan dikeluarkan bisa menjadi dokter, bisa menjadi insinyur, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi orang kaya, jadi orang pintar. Tapi ada juga yang orang tua berharap supaya anaknya masuk pesantren sehingga nanti bisa tumbuh dan berubah menjadi orang yang patuh kepada atau mengerti tentang agama. Ada juga yang mengajar di seminari atau sekolah-sekolah keagamaan sehingga nantinya anak bisa tahu dan paham apa arti dan maksud tujuan hidup sebenarnya. Ketika kita sudah menginjak waktu lulus sekolah atau lulus kuliah, maka kita kebanyakan sudah pada disibukkan dengan pekerjaan kita masing-masing. Ada yang menjadi kerja di kantoran, ada yang jadi pengusaha, ataupun ada yang bisa bekerja dimanapun, bisa di Indonesia atau di luar negeri, bahkan sekalipun. Dan mereka kadang lupa dengan kesibukannya masing-masing untuk beribadah atau berdoa atau berbuat hal-hal yang sangat perlu dalam kehidupan bermasyarakat. Karena terlalu sibuk dengan urusan kita atau usaha kita atau kerjaan kita, kadang kita lupa bersosialisasi dengan masyarakat atau orang-orang sekitar kita. Kadang kita selalu sibuk dengan klien kita dan kita punya pikiran supaya kita bisa menjadi orang kaya dan sibuk dengan kekayaannya atau sibuk mencari uang untuk bekal hidupnya, seolah-olah bahwa kita hidup harus punya banyak harta atau banyak uang, sehingga kita melupakan apa yang harusnya kita lakukan, yaitu dan banyak menolong, banyak membantu, banyak bersedekah, dan terutama kita harus rajin berdoa dan sembahyang. Setelah kita menginjak usia tua, makanya kita harus mulai paham dan mengerti apa sebenarnya tujuan hidup kita sesungguhnya. Meskipun seharusnya dari dini kita harus tahu apa maksud dan tujuan hidup sebenarnya. Tujuan hidup sebenarnya adalah sebenarnya mencari bekal apa yang akan kita bawa setelah kita meninggal. Ya, benar. Setelah kita meninggal, yang kita bawa adalah hanya amal perbuatan ibadah kita selama kita di dunia. Cara kita mencari amal ibadah dan kebaikan yang akan kita bawa ke akhirat setelahnya adalah dengan kita rajin beribadah, rajin sembahyang, rajin bersedekah, rajin beramal, rajin berbuat baik, suka menolong, suka membantu orang, dan selalu berbuat baik kepada semuanya. Jangan pilih-pilih. Kadang kita lupa setelah kita kaya, sudah punya harta benda, mobil mewah, rumah megah, dan semuanya, dan kita punya aset atau punya perusahaan atau punya apapun, bahwa itu sebenarnya adalah hanya kebenaran di dunia saja. Karena setelah kita meninggal, semua itu tidak bisa kita bawa. Yang kita bawa hanya amal kebaikan dan ibadah kita. Kadang setelah kita meninggal, harta itu kadang malah bisa menjadi bumerang bagi anak cucu kita, yang nanti akan malah menjadi keributan. Oleh karena itu, mari kita pahami, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan mulai dari sekarang. Setelah kita tahu dan paham apa maksud dan tujuan hidup kita sebenarnya, mari mulai sekarang kita mulai belajar sedikit demi sedikit. Kita rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin berbuat baik,
meskipun hanya sedikit saja atau dari pelan-pelan saja, tapi kalau pasti nanti akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang akan membawa kita untuk ke hal yang kebaikan. Karena penyesalan nantinya tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu, kita tahu, kita paham, kita mengerti. Ayo dari sekarang kita mulai. Jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu sampai kita menyesal. Yuk, jangan lupa. Mari kita sama-sama berdoa, semoga saya, Anda, dan kita semua nanti menjadi pribadi yang baik, bisa bahagia di dunia, juga bisa bahagia di akhirat. Meskipun kita semuanya kita pasrahkan dan serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita hanya bisa berusaha, tapi Tuhanlah yang lebih menentukan. Amin. Semoga Tuhan memberkati.